Hai teman Kilin, perkenalkan, saya Kilin yang akan menemani malam-malammu bersama teman tak kasat mata. Kilin akan membawakan cerita-cerita seram yang membuat bulu kuduk kalian merinding. Cerita pengalaman Kilin bersama teman-teman dan keluarga Kilin yang boleh dipercaya, boleh tidak. Yang pasti, akan ada yang menemani kalian saat mendengarkan cerita ini. Sebelum kalian mendengarkan cerita Kilin, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, like, comment, and share ya. Hai, aku Kilin. Kali ini aku akan menceritakan pengalaman hororku saat aku dan keluargaku mendatangi beberapa kafe yang memiliki pemandangan yang benar-benar indah. Sekitar pertengahan tahun hingga akhir tahun 2024, aku dan keluargaku sering mengunjungi kafe dengan pemandangan alam yang menakjubkan. Meski harus menempuh jarak yang jauh dan melewati jalanan menanjak, tetap akan kami datangi. Beberapa waktu lalu, kami mengeksplor kafe di daerah T. Kafe ini terletak di kawasan hutan pinus yang berada di dataran tinggi di Jawa Timur. Pemandangannya sangat indah dan masih alami. Di sana tidak hanya ada satu atau dua kafe, melainkan banyak kafe yang berdampingan. Meskipun daerah ini sudah mulai ramai dengan pengunjung, kesan horor tetap terasa, terutama saat malam hari. Seperti pengalamanku beberapa kali saat berada di sana. Aku sekeluarga sudah mengunjungi beberapa kafe dan ada dua kafe yang sudah kami datangi berulang kali sebelum mencoba yang lain. Suatu kali, kami berkunjung ke kafe A yang letaknya agak di tengah. Kami datang sekitar siang hari dan kafe ini cukup ramai. Sambil menunggu pesanan makanan dan minuman datang, kami berkeliling melihat pemandangan di belakang kafe. Di sana ada ayunan yang menghadap ke jalan panjang yang bisa diakses kendaraan. Ada pagar pembatas yang langsung mengarah ke hutan pinus. Meskipun ramai suara pengunjung dari berbagai kafe, kami masih bisa mendengar suara khas hutan. Tidak lama kami pun kembali mendatangi kafe A ketika ada waktu meskipun hanya libur sehari. Karena ketika melewati kafe A di sepanjang hutan pinus ada banyak kafe-kafe lain yang menarik, kami pun berencana untuk kembali ke sini dan mencoba kafe yang lain. Kami yang biasa ke daerah T pada pagi atau siang hari, kali ini sepulang kerja kami memutuskan untuk makan malam bersama keluarga di sana. Karena saat itu hari Jumat, jalanan lumayan macet, dan kami sampai di sana sekitar jam 8 malam. Kami yang hendak ke kafe A pun tidak jadi karena penuh dan tidak dapat parkir. Kami memilih kafe yang belum kami datangi sebelumnya, terlebih lagi kafe ini tidak seramai kafe yang lain. Setelah pesan, kami memilih tempat yang posisinya di bagian belakang, di mana langsung menyajikan pemandangan malam hari di hutan pinus dan tidak ramai pengunjung. Saat malam hari, kafe ini tampak cantik dengan lampu-lampu dan suara khas hutan yang sangat kami suka. Karena sudah malam dan sangat gelap, aku tidak berani berkeliling di area hutan sana. Aku yang kagum dengan pemandangan malam mengabadikan momen dengan memvideo area sekitar ke arah hutan yang sangat gelap. Selesai memvideo, aku melihat kembali hasil rekaman dari HP-ku. Di salah satu rekamanku, aku mendengar suara aneh yang tertangkap. Aku mencoba kembali memutar video itu dan mengeraskan volume. Benar, ada suara yang tidak sengaja tertangkap. Aku pun kaget
Karena tadi saat memvideo tidak ada satu orang pun di sana selain keluargaku. Dan mereka yang tahu bahwa aku sedang mengabadikan momen untuk mendapatkan suara asli khas hutan, mereka pun terdiam dan tidak ada yang mengobrol. Tidak hanya itu, setelah terdapat suara, saat video kembali diputar dan merekam ke arah hutan, terdapat titik putih seperti bayangan yang sangat cepat tertangkap. Aku mencoba mengingat kembali saat aku merekam. Dan yang aku ingat, memang tadi tidak ada yang lewat. Aku pun hanya duduk diam di tempatku berada. Aku ataupun keluargaku yang mengarah ke arah hutan, tidak ada yang melihat orang ataupun bayangan. Tidak tahu itu apa, hanya saja aku yakin kalau itu mungkin salah satu penghuni hutan yang tertangkap di video yang aku rekam. Beberapa minggu kemudian, aku dan keluargaku merencanakan untuk makan malam di daerah T, tepatnya di Cafe A. Kali ini kami berangkat sore berharap Cafe A tidak seramai beberapa waktu yang lalu. Dan kami mendapatkan meja di dekat ayunan di bagian belakang kafe. Lagi-lagi, pemandangan malam langsung menghadap ke hutan pinus yang gelap. Beberapa kali kami juga mendengar suara katak di dekat tanaman yang menghiasi kafe ini. Aku pun kembali mengabadikan momen dan kembali merekam tiap sudut, dari pemandangan langit, tanaman, pohon-pohon besar, dan terlebih lagi ke arah hutan pinus. Aku kembali melihat hasil rekamanku. Malam ini suara live music samar-samar yang terdengar dari sebelah kafe tertangkap di dalam video yang aku ambil. Dan saat aku merekam langit-langit ke arah hutan pinus, di atas kepala papaku, aku melihat ada seperti titik putih yang biasa orang sebut sebagai orbs. Dan tidak hanya satu, tapi ada beberapa yang terlihat. Karena ragu, aku pun menunjukkan hasil videoku ke keluargaku. Apakah yang aku lihat memang benar ops atau bukan? Dan sepertinya benar ops. Aku pun menghentikan aktivitasku merekam momen saat di sana. Terlebih lagi, makanan dan minuman pesananku sudah datang. Kamu jangan rekam-rekam, nanti HP-mu rusak lagi, ucap mamaku menasihati. Memang beberapa waktu yang lalu saat aku dan keluargaku pergi ke salah satu kota yang cukup terkenal dengan tarian daerah dan makanan khasnya yaitu sate, ada satu fotoku yang menampilkan sosok hitam besar dan tidak lama setelah mengetahui foto tersebut, HP-ku tidak dapat digunakan kembali. Karena mengingat kejadian itu, aku menyimpan HP-ku ke dalam tas. Dan tidak lama setelah itu, saat asik mengobrol, aku dari tadi melihat salah satu tanaman yang ada di belakang mamaku.
Di belakang mamaku ada beberapa tanaman dan hanya satu daun yang geraknya cukup unik, seperti ada yang sedang memainkannya. Aku yang dari tadi memperhatikan daun itu pun bilang ke mama, "Mah, coba lihat daun di belakangnya mama. Yang gerak cuma satu daun aja, Mah." Saat mamaku menoleh ke belakang, daun yang tadi gerak langsung terdiam. Aku baru sadar kalau daun itu ada yang menggerakkan. Karena tidak lama daun itu kembali bergerak. Dan lagi-lagi, aku cerita ke mamaku. Saat mamaku menoleh ke belakang, daun itu berhenti bergerak lagi. "Sudah ah, mama gak mau lihat ke belakang lagi. Capek dari tadi lihat belakang gak ada daun yang gerak," ucap mamaku sambil mengambil salah satu makanan. "Kok di meja mama ada nasi? Kita kan gak ada yang beli nasi," kata mamaku sambil menunjukkan beberapa nasi yang ada di sebelah mangkok bakso yang dipesan mamaku. Dan saat aku hendak mengambil pisang keju yang letaknya di dekat adikku pun juga melihat ada nasi putih di sana. "Loh iya, kok di dekat pisang ada nasi ya? Perasaan tadi gak ada nasi deh." Kami pun melihat ke arah meja yang memang ada nasi di beberapa tempat yang tidak tahu dari mana. Itulah beberapa kejadian horor yang aku alami saat mendatangi kafe di daerah T ini. Dan hingga hari ini, kami masih sering mendatangi kafe di sana. Bagaimana teman Kilin? Apakah kalian juga pernah mengalami kejadian seram saat mengunjungi salah satu kafe atau dimanapun sahabat Kilin berada? Kalau teman Kilin memiliki cerita seram lainnya, jangan lupa bagikan cerita kalian di email Kilin atau di kolom komentar ya teman Kilin. Siapa tahu, cerita kamu yang akan Kilin bacakan selanjutnya. Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita Kilin hari ini. Jangan lupa datang dan dengarkan cerita-cerita seram Kilin lainnya. Terima kasih juga untuk subscribe, like, share, dan komennya teman-teman Kilin.